Gelap bang sini mah. Enggak, terang kok, pas. Ya, gimana bang? Apakah Anda seorang muslim? Insya Allah. Oke. Anda mau lanjut yang tadi atau Anda ingin mengangkat isu baru? Isu baru yang mana? Iya, apakah Anda mau mengangkat isu yang baru atau mau lanjutin yang tadi? Kontradiksi di dalam ayat Al-Qur'an tadi. Ayatnya yang mana dulu ayatnya? Oke, baik, saya tunjukkan. Kita lanjutkan yang tadi ya, teman-teman ya. Oke, saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Oke, semoga Anda nyimak ya, Bang ya. Atau Anda baru datang? Baru datang ini. Oh, barusan datang. Baik, kita ulang lagi kalau begitu. Bang, ini adalah Quran surat Maryam ayat 45. Oke. Anda punya Al-Quran nggak di sana? Punya. Punya? Di rumah ini lagi di luar saya. Oke, baik. Di sini dikatakan sesungguhnya ya itsqalatil malaikatuhu innallaha ya sesungguhnya dan ketika para malaikat. Coba, para malaikat atau satu malaikat di sini yang datang? Kalau di situ bahasnya para malaikat berarti banyak, Bang. Iya. Kalau itsqalatil malaikatu ya, satu atau banyak malaikat? Banyak. Banyak. Tetapi di dalam terjemahan di sini cuma satu malaikat. Kenapa begitu? Yang benar berarti terjemahannya. Oke, ini terjemahannya salah. Baik, saya juga setuju. Ini terjemahannya yang salah. Jadi sebenarnya yang datang itu banyak malaikat. Oke? Ya. Nah, banyak malaikat ini berkata bagaimana? Mereka berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang termuka di dunia dan di akhirat. Nah, tetapi peristiwa ini itu adalah peristiwa yang sama dengan ini. Peristiwa yang sama dengan Quran surat Maryam ayat 19. Nah, di dalam Quran surat Maryam ayat 19, di sini dikatakan apa? Kita teruskan dulu. Tuh. Kita balikkan dulu nih. Nih, maka ia maksudnya Maryam mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Menurut surat Maryam, yang datang itu satu orang manusia, betul? Laki-laki, betul? Ya. Tetapi di dalam Quran surat Ali Imran, yang datang para malaikat, betul? Ya. Kontradiksi nggak? Iya. Kontradiksi. Kemudian di sini ya, maka ia mengadakan tabir, Maria mengadakan tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya menjelma menjadi manusia. Nah, apa yang dikatakan oleh seorang manusia ini? Aslinya dia malah roh kami tapi menjelma. Dia bilang begini, sesungguhnya aku. Oh, ini Maryam dulu. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu termasuk orang yang bertakwa. Nah, baru 19-nya. Iya, maksudnya ini dalam tanda kurung lagi nih, sepenuh tanda kurung memang. Tanda kurung semua isinya. Iya, yang sudah menjelma menjadi manusia tadi, berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu. Untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Apa jawab Maryam? Bagaimana ada padaku seorang anak laki-laki sedang aku tidak pernah seorang pun menyentuhku dan aku bukan pezina. Ya. Peristiwa ini sama dengan ini, Bang. Sama dengan ini. Ya, ketika para malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih Isa Putra Maryam yang terkemuka di dunia dan akhirat." Dia berbicara kepada manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa ia sudah termasuk orang-orang yang soleh.
Kan jawab Maryam begini, ya Tuhanku bagaimana aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki. Kan ini kayak peristiwa yang sama ini, betul nggak? Ya. Nah, ketika ini diceritakan dalam Quran, kenapa kalimatnya yang datang itu berbeda-beda? Di sini yang datang para malaikat, di sini yang datang seorang manusia satu orang. Di sini yang dikatakan sesungguhnya aku, di sini yang dikatakan sesungguhnya Allah. Mana yang benar? Ya kalau tafsiran pasti beda itu, tergantung orang yang menafsirkan ya kan. Imam mana? Sebelum kita ke penafsiran, pertanyaan saya, yang diucapkan orang ini yang benar yang mana? Sesungguhnya Allah, atau dalam bahasa Arabnya innallaha, atau sesungguhnya aku? Ya kalau innallaha ya sesungguhnya Allah, kan ada kata innallaha. Tapi di sini bukan sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku, innama. Iya, kalau inama aku. Ya, yang mana yang benar? Nggak tahu saya mau. Nggak tahu. Nyaksiin Bang. Ya nggak tahu katanya saya. Yang Anda pertanyakan mana yang benar ya? Yang benar saya mah nggak tahu. Nah, itu dia makanya saya bilang, Bang. Sebenarnya begini, cerita-cerita ini itu diambil dari kitab orang. Dari mana sih asal-usul cerita itu? Dari kitabnya orang Kristen. Jadi janganlah kalian ini ngomongin orang Kristen, nggak usah. Kalian ini harusnya memberikan hormat. Kami ini abang kalian ini, abang kalian. Kalian itu berguru sama kami. Iya, setuju, udah setuju. Itu harusnya kayak begitu. Ya, iya, Jangan begitu. Oten ya Tapi begini, belum- malah kalian pandang rendah. Bukan begitu Ya, dulu caranya. Kristen deh. Lebih dulu Kristen daripada Islam. Betul. Bahkan Quran datang mengatakan apa? Sesungguhnya Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oh, iya. Bahkan Yang itu di dalam oknum, Quran yang surat Yunus. Yang nyebut oten-oten itu sebenarnya oknum yang nggak tahu itu. Nah, itu dia, Bang. Makanya disinilah kita Muslim suarakan. tahu kok. Kristen mau bagus pokoknya. Iya. Nah, nih saya tunjukin lagi, Bang ya. Sebenarnya dari mana sih asal usul cerita itu? Dari mana? Nih, saya kasih tunjuk. Dari sini, Bang. Saya kasih tunjuk ya. Lukas pasal yang pertama. Saya bukakan Lukas. Nih. Dari sini ayatnya. Kita bisa telacak semuanya itu. Sekarang udah jauh tahun 2025, coy. Iya, Ya. Semua bisa dilacak. Nih, Lukas pasal yang pertama. Lihat kan? Ya. Nih. Lukas pasal yang pertama kita mulai dari ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, salam. Ada salamnya. Di Quran gak ada salamnya. Nah, salamnya ini ketinggalan. Makanya, wahai kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesungguhnya malaikat datang mengucapkan salam, tidak nyelonong, tidak punya adab. Memberi salam dia, ya. Di Quran gak ada salamnya, lupa. Nih dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus ini kan Yunani, Bang. Aslinya di sini Yeshua. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Kalimatnya itu sesungguhnya engkau, perhatikan ya, sesungguhnya engkau akan mengandung
dan akan melahirkan. Kalau Maria mendengar kalimat seperti ini, dia pasti mudeng. Oh, saya akan mengandung dan saya akan melahirkan. Makanya dia bingung. Dia jawab begini, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Kok kamu bilang saya akan mengandung, saya akan begini? Saya kan belum bersuami. Begitu kan? Sebenarnya kalimat aku belum bersuami ini sebenarnya nggak tepat ini. Sebenarnya aku masih perawan, gitu kalimatnya dalam bahasa aslinya. Ya. Karena dia sudah bertunangan. Ya, kalau belum bersuami kan bisa aja nanti bersuami gitu. Kalimatnya di sini, bagaimana itu terjadi? Aku masih perawan. Ini terjemahannya juga salah ini. Nah, makanya dia bingung. Saya masih perawan kok kamu bilang saya akan mengandung dan melahirkan. Maksudnya gimana? Gitu kan? Nah, lalu abad ke-7 datanglah kitab suci dari Arab. Berbunyi begini, hai Maria, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan, ini kata dengan kelahiran ini tambahan semua ini Bang. Biar masuk akal kalimatnya. Kalau nggak ditambahin kalimat gini nggak masuk akal. Ini kan tanda kurung semua ini. Di dalam bahasa aslinya ini nggak ada Bang. Ya. Ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat. Supaya tidak membingungkan, maka dibikin begini. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran. Di dalam bahasa aslinya nggak ada. Makanya, innallaha yubashiruki bikalimatim minhu. Jadi kalau kita terjemahkan, innallaha sesungguhnya Allah yubashiruki membuat kamu gembira bikalimatim dengan sebuah kalimat minhu dari dia. Namanya sebuah kalimat dari dia namanya Al-Masih. Bayangin Bang di sini, malaikat ngomong gitu, hai Maria, jangan takut. Saya gembirakan kamu dengan kalimat dari dia namanya Yesus. Apa lu ngomong apa sih? Kan pasti begitu. Saya gembirakan kamu dengan kalimat dari dia namanya, maksudnya gimana? Yesus siapa? Kan pasti Maria ngomong begitu. Kalimatnya itu rancu. Gitu loh. Makanya sebenarnya para penerjemah itu ngerti ini kalimat ini rancu gitu loh. Makanya ditambahin kalimat-kalimat begini. Gitu loh. Makanya kalau kita benar-benar meneliti secara akademis ilmiah, janganlah kalian sombong begitu loh Zuma dan kawan-kawan. Datang kepada abangmu, yaitu orang-orang Kristen, belajar, tanya gimana sih kalimat yang sebenarnya gitu. Seperti itu. Di sini kan dikatakan begini, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat, bentar. Nih, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Kalimat ini sebenarnya Bang, dikutip dari mana lagi ini? Ya, sebenarnya dari sini. Nih, saya tunjuk lagi. Asal usulnya saya masih tahu, kita tahu semua Bang. Orang Kristen kalau baca Quran itu tahu, ngerti maksudnya. Nih. Dari sini tuh. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, saya bukakan ya. Yohanes pasal yang pertama. Kita tahu semua Bang. Masih bisa dilacak. Tenang. Gampang. Nih. Perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan. Di ayat ke-14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, manusia itu, sang bayi itu diberi nama Yesus oleh Maria. Jadi Maria nggak pernah ngasih nama firman. Wahai Maria, kamu akan saya gembirakan dengan firman yang akan, bukan begitu. Kalimat ini muncul setelah Maria melahirkan, dijelaskan ini. Jadi kalau dalam Quran, kita malah jadi ceritanya malah Injil Yohanes dicampur dengan Injil Lukas. Jadi begini, kalimat yang sudah dicampur, Injil Lukas, Injil Yohanes sudah dicampur, malaikat ngomong,
Maria, saya gembirakan kamu dengan sang firman yang menjadi manusia. Sang firman yang bernama Al-Masih Yesus. Gimana ini? Ya makanya seperti itu. Kita masih bisa mendeteksi kok, Bang. Semua masih bisa kita deteksi itu asal usulnya. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi begini. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu perintah Al-Quran. Tetapi umat sekarang malah bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Tanya siapa? Tanya Imam Bukhari. Tanya Sahih Muslim. Disuruh bertanya kepada orang sebelum Quran. Itu yang benar. Di mana-mana adik kalau mau bertanya ke kakaknya kan ya, kayak lebih tua. Betul, tanya sama abangmu. Jangan tanya sama orang yang datang kemudian. Tidak akurat nanti. Gitu loh. Kalau seperti itu, maka yang di dalam Al-Quran itu menjadi benar terimplementasi. Ya kan? Bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Quran datang bukan untuk membantah Injil. Quran datang bukan buat nyalah-nyalahin Injil dan Taurat. Justru mau membenarkannya. Begitu. Ya, Bang, kebanyakan orang yang ngaku-ngaku muslim tapi tidak tahu kedalamannya gitu. Kebanyakan oknum. Iya, ya itu Bang, sangat disayangkan Bang. Nah, yang benar muslim berarti ya pasti tahu lah. Apa dari isi-isi itu semua kan tahu. Iya, harusnya seperti itu. Jadi, marilah kita itu belajar agama itu sesuai dengan apa yang ditulis di situ. Jangan katanya-katanya. Oh, katanya-katanya. Hidup dari katanya-katanya doang. Ada datanya kan ya? Iya, jangan seperti itu. Oke lah Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, oke? Ya, sip. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Oh, nggak naik-naik, malahan turun. Ya karena sekarang sejak bulan Februari kita itu setiap live ngomong sedikit Islam keben. Ngomong, tapi nggak sampai rungkat. Nggak sampai rungkat, cuman dibatasi saja. Jadi live saya ini disembunyikan. Seperti itu. Makasih Bang Jo, makasih. Yuk, kita kasih naik ada